Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama kok. Terima kasih untuk yang terakhir kalinya. Ada tayangan jamaah yang mau aku kasih tahu nih untuk jamaah yang ada di rumah. Jasad Eril ditemukan wangi dan utuh. Ini dia tayangannya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. 14 hari di dalam air Ustadz Maulana. Ya. Ketika ditemukan jasadnya utuh, tidak kurang Utuh. satu apapun dan wangi. Masya Allah. Apa kira-kira Ustadz Maulana yang menyebabkan seperti itu? Apakah amal kebaikannya selama Ya. di dunia ini atau apa kira-kira? Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Iya, makasih banyak Mas Sony, izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini dan beberapa hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Dari sosok almarhum Eril yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Sosok yang membanggakan. Gini, dua yang tidak akan mencium baunya surga. Siapa itu? Anak yang durhaka kepada orang tua dan istri yang belum dimaafkan oleh suami. Dalam hal ini kita mendapatkan pembelajaran kepada Ananda Eril yang luar biasa yang menambahkan pembelajaran besar buat kita untuk bagaimana sosok anak ini dimaafkan, diikhlaskan, dicintai, disebut-sebut kebaikannya. Ini luar biasa. Siapa yang menyangka akan terjadi seperti ini. Dan Allah memuliakan dengan kematian yang husnul khatimah. Dan Allah memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Dengan sesuatu yang luar biasa. Jasadnya almarhum masih utuh. Walaupun sudah 14 hari. Jasadnya Masya Allah wangi. Walaupun di dalam air. Jasadnya yang luar biasa. Allah muliakan. Nah kalau pertanyaannya Mas Sony. Gimana nih? Apa ya penyebabnya? Yang jelas ini karena kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak sesuatu yang tidak mungkin akan bisa jadi mungkin bagi Allah. Dan Allah memuliakan atas siapa yang dimuliakan. Atas kehendaknya lah. Kita kembali lagi. Itu atas kehendak Allah. Maka kalau bertanya, Mas Sony bagus sekali tadi pertanyaannya. Pertanyaan yang dijawab sendiri. Udah nanya tiba-tiba jawab Iya, terakhirnya. tapi itu dan jawabannya benar. Benar ya? Kenapa bisa tidak hancur, tidak rusak dan wangi? Apa karena amalnya? Jawabannya iya. Karena amal lagi kembali. Ada amal soleh, ada amal ibadah, dan ada amal jariah. Masya Allah tabarakallah. Membuka wawasan anak muda. Kalau semua anak muda terinspirasi oleh almarhum, maka almarhum dapat amal jariah. Masya Allah. Kalau semua orang mendapatkan pembelajaran, menyebut-nyebut kebaikannya, lupa luar biasa. Amal solehnya. Bahkan alhamdulillah kembali lagi beliau syahid. Dan ternyata ada memang jasad yang dalam artian tidak dimakan tanah. Ada beberapa jasad, para nabi, para penghafal Quran, orang-orang yang husnul khatimah. Bahkan disebutkan orang yang meninggal di hari Jumat ataupun di malam Jumat. Ada 9 sebenarnya orang-orang yang jasadnya tidak hancur, tidak rusak. Wallahu a'lam bishawab, karena maksud dan kehendak Allah ini kita tidak tahu bagaimana cara Allah memuliakan. Tapi ada juga nih, maaf ya, kita keluar dari konteks tema kita hari ini. Karena Islam itu indah itu adalah materi yang disuguhkan adalah Islam itu indah. Jadi ada memang kalau ada yang pernah nanya, Ustaz gimana dengan mohon maaf Fir'aun? Ya. Utuh jasadnya. Nah, kenapa? Allah jaga jasadnya Fir'aun dengan pembelajaran buat generasi berikutnya. Oh, Masya Allah. Jadi pembelajaran. Tapi memang ada jasad-jasad yang dimuliakan oleh Allah. Ketika terjadi banjir di Madinah sampai Gunung Uhud yang kuburannya Sayyidina Hamzah. Ya. Itu terbuka maka kelihatan jasadnya masih utuh. Masya Allah. Nah, jadi ada memang orang-orang yang dijaga.
termasuk Ananda Eril luar biasa. Masya Allah, dan Saya langsung, Allah kasih kita pembelajaran yang luar biasa. Dan ini pelajaran penting untuk kita semua ya Iya. Ustadz Maulana ya. Terima Jadikan kasih Ustadz. pembelajaran. Masya Allah, dan seperti Ustadz Maulana bilang, amal kebaikan berpengaruh terhadap kehidupan dan juga kematian seseorang. Dan balik lagi, itu semua atas kehendak Allah. Allah akan memuliakan siapa yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustadz Maulana untuk pelajarannya. Dan juga akan kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku sih masih penasaran juga nih sama pertanyaan aku tadi. Dan Ustadz Bani juga bilang, nih aku pengen tahu banget, pengen tahu gitu. Karena kalau misalnya bicara dari berita ini ya, 14 hari Masya Allah terendam, ditemukan, jasadnya kan sudah meninggal. Yang bikin aku penasaran, selama 14 hari itu ruhnya tuh kira-kira ada di mana ya? Apa ada di sekitar jasadnya itu? Atau ada di sekitar rumah keluarganya? Atau ada di mana sih? Ustadz Bani, aku mohon penjelasannya Ustadz. Masya Allah. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa ada sekitar 60-an ayat dalam surat Ali Imran itu yang menjelaskan tentang peristiwa perang Uhud. Dan di dua terakhir atau di dua ayat 169 dan 170 itu menjelaskan tentang bagaimana ruh orang-orang yang meninggal mati syahid. Allah katakan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali kalian kira orang-orang yang terbunuh di medan pertempuran di jihad jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, bal ahyaun 'inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka itu tetap hidup di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala yurzakun. Mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca beberapa tafsir dikatakan jadi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ruhnya itu Allah titipkan di paruh burung berwarna hijau yang dibawa berterbangan di sekitar surga. Jadi belum hari kiamat tapi rohnya sudah dibawa oleh burung itu berkeliaran atau berterbangan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makan dari buah-buahan yang ada di surga dan diberi minum dari minuman yang ada di sungai-sungai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh Mas Soni. Jadi meskipun meninggalnya di sungai itu. Dan kayak tur ya. Kayak Jadi tur. kayak turnya. Rohnya kayak Udah tur. tur diajak bener. keliling Udah. itu ya. Masya Cuma Allah. belum tinggal masih Udah tur. survei duluan Ustaz. Oh, Masya Allah. Luar biasa iri tuh gitu ya. Iya. Masya Allah dahsyat ya. Itu orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ruhnya dibawa oleh burung tadi diajak tamasya keliling surga. Aduh, tamasya ke Bali aja udah dahsyat luar biasa. Iya benar. Ya Allah. Masya Allah. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang lain selain syahid? Orang-orang beriman, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tabrani, riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, itu sebelum meninggal, sebelum datang malakul maut, itu ada malaikat yang datang membawa kain sutra yang diberikan wewangian, kemudian ada setangkai bunga, tapi bunga bukan bunga yang ada di kita ya. Bunga yang dibawa oleh malaikat dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluar itu keluar ruh dari jasad itu harum semerbak luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh makhluk mencium aroma wangi ini kecuali dua, yaitu manusia dan juga jin, enggak mencium aroma. Wangi luar biasa, Masya Allah. Setelah itu dibawa menuju ke langit pertama. Kata malaikat penjaga langit pertama, jasad siapa ini? Kenapa ruhnya begitu wangi luar biasa? Ini Fulan bin Fulan, karena beramal yang disebutkan oleh guru kita Ustadz Maulana tadi. Maka dipersilakan lewat langit kedua, ketiga sampai langit ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, tempatkan catatan amalnya fi illiyin, di tempat yang tinggi dan mulia. Lalu setelah itu kembalikan rohnya ke bumi karena minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dalam surat Thaha ayat 55. Dari bumilah kami ciptakan manusia itu, ke bumi dia akan dikembalikan dan dari bumi pula dia akan dibangkitkan di yaumul mahsyar. Jadi tempatnya tetap di bumi gitu. Jadi meskipun dia sudah meninggal, ruhnya insya Allah sudah berada di tempat yang nyaman. Masya Allah. Jadi persiapkan diri kita sekarang untuk bekal kita di akhirat nanti ya. Insya Allah. Amin. Udah siap belum jamaah? Aku belum. Ya Allah. Baik jamaah, kita belajar pada pagi hari ini. Dan sekarang aku mau ngasih kesempatannya, aku bacain ya pertanyaan dari jamaah ya. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang aku sambungkan yang ada di handphone aku ke TV jamaah yang ada di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah udah masuk, agak delay sedikit gitu ya. Baik, aku lihat postingannya ini ada postingan terima kasih untuk yang terakhir kalinya ya jamaah ya. Sana aku buka kolom komentarnya, aku mau cari pertanyaan dari, oh ini belum apa-apa udah dapet namanya menarik juga nih. Pinjem duit dong. Baik, ini kayaknya bagus nih pertanyaannya nih, aku bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dong. Apa orang yang mati syahid akan otomatis masuk ke surga? Walaupun di dunia ini terlalu banyak maksiat yang dilakukan. Wah gimana tuh ya? Kalau gitu akan dijawab ya melalui tausiah oleh guru kita. Ustadz Syam, silakan Ustadz. Tapi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta penanya yang nama akunnya Pinjam duit dong. pinjam duit dong, yang termasuk salah satu yang susah mendapatkan syahid. Kenapa? Karena semua dosanya orang mati syahid diampuni kecuali masih ada hutang. Oh iya benar. Tukang Kecuali yang hutang. pinjam duit dong ini membayarkan hutangnya sebelum jatuh tempo ataupun ketika dia meminjamkan kepada orang lain dia sedekahkan. Nah itu justru malah gampang sekali Masya Allah. Tapi kata baginda Nabi SAW semua dosanya orang yang syahid itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali hutang. Kecuali hutang. Berarti orang yang mati syahid haknya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan haknya Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika ia syahid dunia wal akhirah. Jadi ada syahid dunia, ada syahid akhirah, ada syahid dunia wal akhirah. Syahid dunia dia ikut berperang ya, jihad fisabilillah, meninggal dunia dia, mati dia. Lalu ternyata terlihat oh ini syahid dia di medan perang, tapi belum tentu di sisi Allah dia syahid. Ada orang syahid akhirat seperti kasus kemarin tenggelam. Tenggelam kan bukan berperang dia, tenggelam tapi bisa dianggap dia syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat ikut berperang lalu meninggal di situ lalu dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia berjihad fisabilillah benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala maka dia syahid dunia wal akhirah. Semua dosanya diampuni kecuali yang masih memiliki sangkutan terhadap orang lain yaitu hutangnya. Yang kedua, ketika Sayyidina Umar bin Khattab dikabarkan oleh sahabat yang lainnya, si fulan syahid, si fulan syahid. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumumkan bahwa si fulan sudah syahid. Maka baginda Nabi SAW melihat, melewati daripada jenazahnya. Dan baginda Nabi SAW mengatakan, dia tidak syahid. Subhanallah. Padahal dia meninggal di medan perang. Nabi SAW mengatakan, dia tidak syahid. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia pernah menyembunyikan harta ghanimah. Dia pernah menyembunyikan sesuatu. Berarti yang syahid hanyalah orang yang mukmin. Apa itu mukmin? Mukmin itu aman barang kita sama dia, amanah. Mukmin tuh, mukmin itu menyebarkan rasa aman, ya. Mukmin itu bukan hanya beriman, tapi memberikan keamanan terhadap orang lain. Kalau dititipin harta barang aman sama dia, bukan diamankan, tapi aman sama dia. Kalau kita cariin, dia kembalikan gitu. Nah orang tadi disebut tidak syahid sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya. Maka subhanallah yang dikategorikan diampuni seluruh dosanya dalam syahidnya ada dalam Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubu Allahu 'alaihim. Wa kana Allahu aliman hakima. Yang syahid asli adalah mereka yang bertaubat sebelum meninggal dunianya. Dan taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang syahid palsu kata Allah, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Bukanlah taubat
bagi orang-orang yang sudah dicabut nyawanya, udah keluar dari kerongkongan baru dia bilang, saya tobat ya Allah, saya tobat ya Allah, saya tobat ya Allah, maka dia tidak terhitung tobatnya, berarti dia juga tidak syahid. Apa tugas kita sebagai yang masih hidup? Tugas kita berbaik sangka. Semua yang dalam keadaan disebutkan tadi, maka kita anggap saja mereka dalam keadaan syahid. Karena kita tidak pernah tahu apakah dia bertaubat dan dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Wallahu taala alam. Oh, Masya Allah, makanya Ustadz Syam selalu ngajarin kita harus bertobat setiap saat dan tidak melakukannya lagi kesalahan Betul itu ya. sekali, dan kita melihat orang lain anggap saja udah diterima kali taubatnya sama Allah gitu. Baik sangka. Oh iya bener, baik sangka. Abis bingung kalau kayak gini-gini apalagi temanya ngucapin terima kasih. Cara ngucapin terima kasih yang benar atau selamat tinggal, salam perpisahan tuh gimana ya harusnya ya Ustadz Syam ya? Bapak kan baru habis liburan ya, masalah beginian udah pusing lagi gitu. Iya sih, udah senang-senang liburan pas nyampe sini temanya berat. Masalahnya ngucapin terima kasihnya kepada orang yang sudah meninggal gitu loh. Caranya tuh gimana kan nggak tahu. Sulit juga ya, nggak tahu dia tahu-tahu balas gitu ya. Nah itu lebih serem. Makanya gimana caranya Ustadz Sebenarnya Syam? simple sebenarnya. Saking simpelnya kita akan jelaskan setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya nanti deh kalau gitu. Subhanallah.